Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmatnya yang banyak kepada kita, sehingga pada 10 hari terakhir bulan Ramadan ini tidak terasa, tidak kita menyangka-nyangka bahwa kita akan berada sampai pada ujung akhir pertemuan kita dengan Ramadan tahun ini. Alangkah kita merasa menjadi orang yang sangat merugi jikalau kita di dalam bulan Ramadan kali ini lebih banyak untuk melakukan hal-hal yang sia-sia. Tidak bisa meningkatkan kualitas ibadah kita, tidak bisa menaikkan kualitas ibadah kita yang seharusnya itu semua yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Tapi apa daya, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih sampaikan umur kita di 10 malam terakhir ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, belum ada kata terlambat, belum ada kata menyesal, belum ada kata-kata yang bisa kita ungkapkan sebagai ekspresi atas ketidaknyamanan kita, atas ketidakmampuan kita untuk bisa meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Masih ada 10 malam terakhir, masih ada 10 malam terakhir ini. Semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita nanti di sini. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, layaknya seperti sebuah permainan, ya, layaknya sebuah permainan. Kalau misalnya kita pernah melihat sebuah permainan, baik itu bola voli atau misalnya bola kaki dan permainan-permainan yang lainnya, di awal itu banyak sekali orang-orang yang mau bermain, ya. Seleksinya ketat sekali. Ya, contohnya Piala Dunia saja kita ambil. Piala Dunia awalnya mungkin sampai ratusan negara yang ikut seleksi. Tapi nyatanya apa? Yang bisa masuk ke babak untuk Piala Dunianya, ya, itu cuma beberapa saja. Ya. Setelah itu, ya, bermain hingga menyisihkan apa? Beberapa orang lagi, lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Dan alhamdulillah sekarang Bapak Ibu sekalian, kita sudah sampai di perempatan final di bulan Ramadannya. Ya, 10 malam terakhir. Ya, 10 malam terakhir. Jadi wajar kalau misalnya kita lihat orang-orang, ya, banyak kita lihat orang-orang yang mungkin, ya, ibadahnya kendor, ya. Mungkin banyak kita lihat orang-orang yang ibadahnya apa? Menurun dibandingkan yang sebelumnya. Karena apa? Ini namanya seleksi. Apa? Seleksi. Wajar kalau misalnya hanya orang-orang terbaik saja, hanya orang-orang yang bagus ibadahnya saja yang masih tersisa. Apa? Yang masih tersisa. Karena orang-orang yang tersisa tersebut adalah orang-orang yang berhasil melewati tahap seleksi, tahap penyisihan yang ada sebelumnya. Dan itu adalah kita. Kalau Bapak, kalau Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang harus kita lakukan apa Bapak Ibu sekalian? Yang pertama, kita harus tahu diri, ya. Kalau misalnya kita hidup di dunia ini hanya sementara, berarti yang harus kita siapkan adalah apa? Amal yang banyak sehingga kita bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan amalan kita itu. Walaupun sebenarnya kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin membahas tentang kemuliaan dari bulan Ramadan. Kemuliaan dari Lailatul Qadar. Kemuliaan dari Lailatul Qadar. Karena kita berada di 10 malam terakhir ini, berarti kita akan pada masa-masa yang mungkin akan lebih kita tingkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini. Yang pertama, kemuliaan dari malam Lailatul Qadar Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang kita tahu bahwa Lailatul Qadar itu adalah diturunkannya Al-Qur'an. Ya.
Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan fi lailatul qadar pada malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ibnu Abbas dan yang lainnya pernah mengatakan bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an secara utuh, ya. Menurunkan Al-Qur'an secara utuh dari juz 1 sampai dengan juz 30 itu dari Lauhul Mahfuz menuju ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu apa? Langit dunia. Ya, jadi ada dua pendapat sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Ada mengatakan bahwa Allah itu menurunkan Al-Quran langsung dari Lauhul Mahfuz ke Nabi Muhammad SAW lewat perantara malaikat Jibril. Tapi yang paling kuat, ya, dikatakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya mengatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Lauhul Mahfuz menuju Baitul Izzah, langitnya dunia. Jadi kemudian dari langit dunia tersebut, dari Baitul Izzah tersebut diturunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, secara mutawatir. Selama hampir 23 tahun lamanya di dalam tafsir Al-Qur'annya Ibnu, di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, ya. Bapak-bapak, ibu-ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemuliaan dari malam Lailatul Qadar ini, kenapa kita harus mencarinya? Kenapa kita harus meningkatkan ibadah kita di 10 malam terakhir ini? Kenapa kita harus ibaratnya membedakan daripada 20 malam sebelumnya? Ya, karena di Lailatul Qadar tersebut ada sebuah kebaikan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Surah Al-Qadr ayat ketiga. An-Naqai pernah mengatakan bahwa amalan di dalam bulan Lailatul Qadar, di dalam malam Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada 1000 bulan, ya. Qatadah dan ulama-ulama yang lainnya pernah mengatakan bahwa yang dimaksud lebih baik daripada 1000 bulan tersebut adalah salat dan amalan pada Lailatul Qadar tersebut lebih baik daripada salat dan puasa 1000 bulan yang tidak terdapat malam Lailatul Qadar. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, ya, Lailatul Qadar tersebut dengan 1000 bulan yang tidak ada Lailatul Qadar, itu lebih baik Lailatul Qadar. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak kasih saja 1 juta bulan, atau misalnya 10.000 bulan, atau misalnya 100.000 bulan, 2 juta bulan? Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan yang seperti itu? Masyaallah muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, khalik dari segala alam, ya, bahwa sesungguhnya Allah telah mengukur umur umat manusia itu, ya, paling maksimal itu, ya, sekitar 83 tahun itu, ya. Jadi kalau misalnya kita konversikan antara 1000 bulan ke bulannya itu sampai dengan 83 tahun, kurang lebih 83 tahun. Jadi Allah semua menargetkan sekitar dia hidup selama di dunia, dia sudah membuat kebaikan. Ini bagusnya Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan juga yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah malam Lailatul Qadar itu lebih terdapat malam yang penuh keberkahan di dalamnya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzilin. Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ad-Dukhan ayat ketiga? Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada suatu malam yang diberkahi dan sesungguhnya kamilah yang memberi peringatan. Ya, jadi di dalam bulan Ramadan ini terdapat Lailatul Qadar yang malamnya itu terdapat keberkahan. Masyaallah muslimin rahmatillah Subhanahu wa taala, ya. Dan juga yang terakhir, salamun hiya hatta matla'il fajr. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai dengan terbit fajar. Surah Al-Qadr ayat kelima. Yang mana pada malam itu terdapat keselamatan yang dimana syaitan tidak dapat berbuat apa-apa. Malam tersebut terasa sangat tenang sekali. Ya, jadi kalau misalnya malam Lailatul Qadar tersebut, ya, malam Lailatul Qadar tersebut disifati sebuah malam yang salam. Salam apa? Salam itu memberikan kesejahteraan, memberikan keselamatan. Jadi malam Lailatul Qadar itu terdapat hal yang seperti itu. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir keutamaan dari malam Lailatul Qadar,
yakninya dosa setiap orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah, "Man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi." Apa kata Rasulullah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ini firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena imanan, wahtisaban, dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min zambih, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari nomor 1901. Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan bahwa dimaksud dengan imanan adalah janji Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala bagi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar tersebut. Sedangkan ihtisaban bermakna bahwa pahala kita harus mengharapkan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kita harapkan apa? Pahala, bukan riya dan lain-lain sebagainya. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf kalau misalnya berlebih waktunya. Ingat, waktu kita sebentar lagi dengan Ramadan, belum tentu Ramadan yang akan datang kita akan bertemu dengan Ramadan, kita akan bisa melaksanakan ibadah Ramadan lagi, kita akan bisa masuk ke dalam bulan Ramadan lagi. Jadikan Ramadan ini Ramadan paling baik kita dari yang sebelumnya. Jangan sampai kita menyesal ketika kita tidak bisa lagi bertemu dengan bulan Ramadan. Manfaatkan 10 malam terakhir ini, laksanakan sebaiknya, tingkatkan kuantitas maupun kualitasnya, dan insyaallah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan memberikan malam Lailatul Qadar kepada orang-orang yang memang menginginkannya dengan usaha yang dia lakukan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.